Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Sandi Kartika, NIM 01419253 yang akan melakukan substitusi kasus mengenai fissure sealant. Nah, selanjutnya fissure sealant merupakan pencegahan dari karies, sehingga kita harus mengetahui beberapa pencegahan untuk mengatasi karies. Nah, pit dan fissure merupakan bagian terpenting dari gigi karena bisa menjadi tempat retensi bakteri plak. Nah, cekungan pada email permukaan oklusal atau bukal gigi meningkatkan risiko karies karena menjadi tempat retensi bakteri plak. Nah, hal ini perlu dilakukan penutupan pada pit dan fissure yang dalam yang disebut dengan fissure sealant. Nah, selanjutnya fissure sealant merupakan metode pencegahan atau menghentikan perkembangan karies gigi dengan aplikasi material yang diberikan yang berkaitan dengan permukaan email gigi melalui teknik pengetsaan material resin komposit dan bisa digunakan juga material glass enamel. Kongres Systematic Review-nya, efektivitas fissure sealant pada gigi molar permanen 85% pada evaluasi 12 bulan serta 57% pada evaluasi 48 sampai 54 bulan. Saya Dokter Tika yang dijadwalkan bertugas pada sore ini yang akan melakukan perawatan pada anak ibu. Tapi ibu, pertama saya boleh diminta informasi mengenai adik dari kita, bu? Ya, tapi siapa nama ibu? Bumi. Ibu Bumi. Kalau adik Rahma. Berapa umur tak? 9 tahun. 9 tahun. Kelas berapa Ki? Kelas 5. Oh, kelas 5 SD. Di mana Ki sekolah? Hidayah. Saya di. Iya. Tadi ibu apa keluhannya adik ini? Oh ini dok, kan dia bilang giginya itu kayak ada coklat-coklat, pas sikat gigi tidak mau gila gitu ya coklat-coklatnya. Oh, Bilang iya. periksa bisa di dokter gigi karena kebetulan tidak pernah juga ke dokter gigi. Iya. Baru ke dokter gigi. Iya, Jadi ini pengalaman pertama. kalau ini adik pernah dirawat di rumah sakit Oh, sebelumnya? alhamdulillah tidak pernah dok. Tidak ada dia alergi obatnya di bu? Tidak ada sih dok. Iya. Alergi makanan? Tidak ji? Tidak sih dok. Oke, jadi ibu sebelum saya tentukan perawatan apa yang cocok untuk adik ini, terlebih dahulu saya lakukan dulu beberapa Nah, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan objektif meliputi pemeriksaan ekstraoral dan intraoral. Nah, pada pemeriksaan ekstraoral ini dilakukan pemeriksaan TMJ untuk mengetahui adanya bunyi kelingking atau tidak. Nah, juga pemeriksaan kelenjar getah bening untuk mengetahui adanya pembengkakan atau tidak. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesimetrisan wajah dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan intraoral meliputi pemeriksaan gigi pada pasien, pemeriksaan pipi dan juga pemeriksaan bibir bagian dalam serta pemeriksaan gingiva. Nah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan radiografi untuk melihat perkembangan gigi. Tapi ibu tadi saya sudah lakukan beberapa pemeriksaan kepada adik. Di sini di situ saya dapat bagian gigi belakangnya itu bu, dalam alurnya. Iya, jadi itu saya akan melakukan penambahan di situ sedikit. Tapi ibu sebelum saya lakukan perawatan setuju Jiki? Iya. Iya, tapi bisa kita tangan di sini. Selanjutnya, metode fissure sealant terdiri dari tahap seleksi kasus atau melihat indikasi, kemudian cleaning, kemudian isolasi, dilanjutkan etching, kemudian washing, kemudian
aplikasi bahan sealant, kemudian cek oklusi dan evaluasi. Nah, yang pertama tutorial visor sealant dengan bahan resin composite. Yang perlu dilakukan yang pertama mempersiapkan alat dan bahan. Adapun alatnya, yang pertama yaitu diagnostic set. Yang kedua, kontra angel atau handpiece. Selanjutnya micro brush dan brush atau alat pinbur, light curing unit. Adapun bahannya terdiri dari yang pertama yaitu etsa asam, bonding, aircraft flowable, kemudian articulating paper, kemudian pamis, dan yang terakhir yaitu cotton roll atau cotton pellet. Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan seleksi kasus. Operator melihat apakah kasus tersebut diindikasikan dilakukan perawatan visor sealant. Selanjutnya dilakukan cleaning pada gigi yang akan dilakukan visor sealant. Seperti ini kita menggunakan pamis. Kita oleskan dengan menggunakan bor agar menghilangkan plak dan debris, dan juga berfungsi sebagai bahan visor sealant pada dapat melekat dengan baik. Kemudian kita lihat bagian-bagian dengan menggunakan sonde. Selanjutnya kita bersihkan atau semprotkan air. Kemudian kita gunakan cotton bud. Mengaplikasikan bahan etsa asam fosfat 37% selama 20 detik. Selanjutnya kita bersihkan atau washing dengan menggunakan air bersih. Selanjutnya kita aplikasikan bahan bonding dan oleskan pada gigi yang akan di visor sealant dengan menggunakan micro brush seperti ini. Kemudian kita aplikasikan aktivasi bonding dengan visible light cure selama 10-15 detik, namun terlebih dahulu kita keringkan. Kemudian aplikasi bahan sealant. Selanjutnya, dan juga pada bagian fit bukal harus juga diberikan bahan sealant dan tetap mempertahankan anatomi gigi. Kemudian kita aplikasikan lagi bahan light cure, sinar bahan sealant selama 20 detik. Kemudian kita cek oklusi dengan menggunakan articulating paper. Selanjutnya untuk melihat adanya keganjalan pada oklusi serta kenyamanan pasien, maka dilakukan finishing dan polishing dengan apinbur untuk menghilangkan kelebihan-kelebihan dari restorasi agar bisa memberikan kenyamanan pada pasien. Nah, inilah pasca perawatan pada visor sealant dengan bahan resin composite. Jadi selanjutnya yaitu instruksi pasca perawatan.